Secret Lovers, Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, ternyata jadi sentra penghasil ikan hias terbesar di Jawa Barat loh. Desa ini juga menjadi pemasok ikan hias di seluruh Jabodetabek, bahkan sudah mengekspor ikan hias ke Singapura dan Malaysia. Lalu, sesulit apa budidaya ikan hias? Budidaya ikan hias di Kampung Setu semakin berkembang hingga sekarang. Bahkan kini penerusnya adalah warga Kampung Setu generasi kedua. Budidaya ikan hias Ciseeng tak hanya bisa menghidupi keluarga sehari-hari. Banyak petani ikan hias di sini yang bisa membeli rumah, tanah, bahkan biaya pendidikan anak mereka pun terjamin. Seperti yang dirasakan Doni, warga Kampung Setu yang tergolong sukses menjadi petani ikan hias. Sejak 2007-2008. Gimana awal mulanya? Ya awalnya sih kita ikut-ikut abang ya, ikut-ikut abang. Rata-rata di sini petani itu turun-menurun dari orang tua ke abang, baru ke adik-adiknya gitu diajarin. Belajarnya sih kita awal mulanya kita ikut-ikut cari empan, cari pakan, terus diajarin cara nyortil biangan ikan hias, cewek cowoknya. Baru setiap dari situ kita belajar dikasih ajaran buat cara ngelorin ikan. Pria berusia 30 tahun ini bahkan kini sudah memiliki 25 waring dengan beragam jenis ikan hias yang dibudidayakan. Seperti Blue Electric, Oscar Tiger, dan Lohan. Dalam sehari, pakan diberikan hanya 2 kali. Pembersihan waring dari lumut dan kotoran lain biasanya dilakukan sebulan sekali. Seminggu sekali dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran dan jenis kelamin. Sedangkan pengecekan ikan dilakukan 2 minggu sekali. Di musim penghujan seperti ini, dengan kondisi air yang dingin, ikan lebih rentan terhadap penyakit. Namun kelebihan budidaya di Setu, petani tidak harus mengontrol pH air karena memiliki sumber air alami selain air hujan. Panen ikan bisa dilakukan jika ikan sudah berusia 3 bulan atau berukuran sekitar 8 hingga 10 cm sesuai kebutuhan pasar setiap minggunya. Dalam sekali panen, biasanya sekitar 300 sampai 500 ekor untuk tiap jenis ikan dijual dengan pendapatan total sedikitnya 4 juta rupiah. Penanaman bibit pun dilakukan berkala, tujuannya agar setiap minggu ada ikan yang siap dipanen. Harga ikan jenis Oscar Tiger per ekornya sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000. Sampai sekarang, Oscar masih menjadi favorit para pecinta ikan hias di tanah air. Soalnya tak hanya memiliki corak yang cantik, Oscar dikenal sebagai salah satu ikan hias paling cerdas. Mereka mampu mengenali pola makan dan merespon keberadaan pemiliknya. Sedangkan harga Blue Electric per ekornya dibanderol Rp3.000 sampai Rp4.000. Ikan Blue Electric adalah jenis ikan yang memiliki ciri khas berupa tubuh berwarna biru elektrik dengan kepala yang berwarna lebih pucat. Saat panen dibutuhkan beberapa peralatan seperti serokan dan juga plastik besar. Penggunaan plastik masih dianggap lebih efisien oleh para petani ikan hias karena ikan panenan bisa langsung dikarantina sekitar 5 jam. Tujuannya agar amonia atau racun yang keluar dari tubuh ikan bisa terkumpul jadi satu dalam plastik. Namun sesudahnya, ikan harus segera dipindahkan ke akuarium supaya amonia yang keluar dari tubuh ikan tidak terhirup lagi. Pemasaran ikan hias di sini ada yang dikirim ke pasar ikan parung, ada juga yang dikirim ke daerah lain di Indonesia. Pengiriman terjauh sampai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Kalau kita buat pengiriman keluar itu kita pakai gas, pakai oksigen. Terus cara packingnya ini beda sama kita buat packing ke pasar. Kalau buat pengiriman itu rata-rata kita pakai, kalau pasar itu biasanya kita pakai 2 lapis. Tapi kalau buat pengiriman ke luar daerah itu kita pakai 5 sampai 6 lapis buat ngindarin bocor. Cara pengemasan harus benar-benar dijaga supaya ikan tidak mudah mati.
Rahasianya pada cara mengikat plastiknya Secret Lovers. Plastik yang sudah berisi oksigen, ujungnya diputar-putar hingga berbentuk bulat. Lalu dililit agar tidak mudah lepas. Terakhir, diikat dengan karet. Nah, ikan yang sudah dikemas seperti ini bisa bertahan hingga 2 hari di perjalanan. Jenis lohan dan Oscar Tiger harus dikarantina dulu di akuarium sekitar 10 hingga 14 hari. Tujuannya agar warna ikan lebih keluar sehingga meningkatkan kualitas dan pastinya juga harganya semakin mahal. Misalkan harga yang nggak diprogres itu 50, tapi kalau kita udah progres itu bisa kuat 100.000 lebih. Tapi kalau kita udah main kualitas, naikin kualitas, contohnya kayak gini, udah diprogres kayak gini, ini pasarannya bisa nyampe 2,5 atau 300. Menjadi petani ikan dianggap tak makan waktu. Karenanya banyak warga yang punya pekerjaan utama lain menjadikan budidaya ikan sebagai pekerjaan sampingan. Seperti Dahlan, salah seorang warga Kampung Setu. Pria 40 tahun ini sebenarnya bekerja sebagai pegawai bengkel. Di sela waktu istirahat, Dahlan akan menyempatkan mampir ke waring untuk memberi pakan ikan. Ada 30 waring yang Dahlan miliki di Setu Malang Nengah. Sesekali juga ia menengok kolam pembibitan yang ada di halaman rumahnya. Kalau dari itu nggak apa 2 juta lebihan lah 2 paling juta bersih ya? Per seminggu sekali berarti ya? Berarti kalau sebulan bisa 8 ya Bang ya? Rata-rata. Tergantung kita nyeburin bibitnya sih kalau bibitnya banyak. Kalau Abang biasanya? Kalau saya sih biasanya sebulan sekali, 1 bulan sekali. Nyeburinnya? Iya. Berarti panennya bisa berapa Sebulan kali? sekali juga. Oh, panennya sebulan sekali, nggak seminggu sekali? Enggak. Kolam pembibitan hampir ditemukan di beberapa halaman rumah warga Kampung Setu. Ini juga yang menjadi salah satu ciri Kampung Setu sebagai kampung budidaya ikan hias. Secret Lovers, petani ikan hias di sini ada yang menjadi petani pembibitan dan ada juga yang menjadi petani pembesaran. Namun tak sedikit juga yang melakukan keduanya. Usia bibit ikan yang siap dipindahkan dari kolam terpal ke waring di Setu biasanya sekitar 3 minggu setelah menetas atau saat bibit ikan sudah bisa berenang bebas dan cukup kuat. Biaya pakan untuk bibit biasanya dikeluarkan 60.000 per hari. Beragam jenis ikan hias ada di waring Setu Malang Nengah. Saking padatnya waring di Setu Malang Nengah, sejak 2017, warga Kampung Setu, Desa Parigi, Mekar mulai membuka area baru budidaya ikan hias. Setu Iwul di Desa Iwul, Kecamatan Parung, dipilih karena tak jauh dari kampung mereka. Walaupun beda kecamatan, jarak antara kedua setu ini hanya sekitar 3 km. Jika Setu Malang Nengah, Kampung Setu, total luasnya 5,5 hektar dan terisi kurang lebih 1.500 waring. Di Setu Iwul yang luasnya 7 hektar baru ada 500-an. Untuk jenis waring di sini ada 2 tipe, ada yang hitam dan juga ada yang hijau. Biasanya itu diperuntukkan untuk jenis-jenis ikan tertentu. Budidaya ikan hias di Indonesia merupakan salah satu sektor komoditas unggulan. Tak hanya meningkatkan pendapatan, namun juga menyerap tenaga kerja. Bahkan saat ini, Indonesia merupakan negara eksportir ikan hias terbesar kedua setelah Jepang. Dan Jawa Barat menjadi sentra produksi ikan hias terbesar di Indonesia.